Siswa di Banjarbaru, Kalimantan Selatan misalnya, yang tetap berangkat ke sekolah di tengah terpaan kabut asap. Orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah mesti memperlambat kecepatan kendaraan untuk menghindari risiko kecelakaan karena jarak pandang terbatas. Masker pun jadi pakaian wajib untuk mengantisipasi risiko kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan asap beracun terjadi di berbagai wilayah paru-paru Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Tak hanya terhadap manusia, karhutla juga mengancam satwa yang dilindungi di Indonesia. 673 hektar hutan dan lahan di habitat gajah Sumatera, kawasan Taman Nasional Waikambas pun ikut terbakar. Orangutan pun semakin terdesak, kala kebakaran hutan semakin meluas di habitatnya. Pakar forensik kebakaran hutan dan lahan IPB, Bambang Heru Soeharjo, yang meninjau karhutla di Riau, bilang asap karhutla sebagian kecil mengandung gas beracun bahkan dapat menyebabkan stunting jika dihirup ibu hamil. Saya dan Pak Kapolda sudah turun ke lokasi menjadi jurnalis dan sudah diingatkan bahwa akan hadir El Nino Support atau El Nino Godzilla. Dan sekarang Bapak Ibu saksikan tidak hanya di Sumatera tapi juga Kalimantan bisa dilihat seperti apa. Yang paling ditakutkan dari kejadian ini adalah pertama kan terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca ke atmosfer yang berujung pada perubahan iklim. Kemudian yang kedua adalah sakit yang akan ditimbulkan. Karena gini, jadi jangan sekali-sekali melihat asap yang keluar dari kebakaran gambut itu asap seperti orang bakar sampah. Dan kami di Kalimantan Tengah ada 9 tugas di dalamnya itu, di mana 50% itu beracun. Satu, hidrogen cyanida bisa mengakibatkan kematian. Yang kedua itu furan bisa mengakibatkan stunting. Jadi jangan coba-coba bawa ibu muda yang sedang hamil gitu ya. Nah, kalau bisa dijauhkan atau pakai masker dan sebagainya. Itu adalah upaya pencegahan yang sedang dilakukan. Dan saya sudah berkali-kali datang ke sini. Kemarin kami juga turun ke lapangan juga. Investigasi kasus karhutla yang disampaikan oleh Pak Kapolda dan juga disampaikan oleh Pak Menteri. Minggu lalu saya ada di Sumatera Selatan juga dalam rangka seperti itu dan menegaskan kembali pada dunia luar bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak pernah melegalkan hal yang seperti ini. Maka itu kegiatan penegakan hukum dilakukan dan tentu saja semuanya butuh bantuan baik media dan sebagainya. Kebakaran hutan dan lahan terus berulang di Indonesia. Tahun ini semakin parah akibat fenomena El Nino dan kekeringan panjang. Terlepas dari fenomena alam, penegak hukum mengakui ada unsur kesengajaan di balik karhutla